Bab 47, Bayangan yang tersisa. Fajar menyingsing perlahan di langit Jakarta. Kabut tipis menyelimuti jalanan ibu kota yang perlahan menggeliat dari tidur panjangnya. Namun tak seperti biasanya, pagi ini membawa beban dan harapan yang luar biasa. Besar bagi rakyat Indonesia. Seluruh negeri menanti, apakah Mahendra, sosok kuat yang selama ini seolah tak tersentuh, akan benar-benar dijerat hukum setelah pidato mengguncang dari Ayla di sidang DPR kemarin. Di balkon ruang kerja Koalisi Transparansi, Ayla duduk sambil menggenggam secangkir kopi hangat. Matanya menatap ke arah timur, mengikuti sinar kemasan matahari yang perlahan membelah cakrawala. Di belakangnya, Rihan datang membawakan beberapa surat kabar nasional dan internasional. Di halaman depan semua surat kabar itu terpampang wajah Ayla dalam sorotan kamera saat menyampaikan pidato di sidang DPR. "Lihat ini," kata Rihan sambil tersenyum bangga. "Kau telah mengguncang sistem." Ayla menatap surat kabar itu dalam diam. Ia bukan ingin terkenal, tapi jika ketenaran itu menjadi alat untuk membangunkan rakyat dari tidur panjang mereka, maka ia akan menerimanya dengan lapang dada. "Aku tidak tahu apakah ini cukup untuk menjatuhkannya," gumam Ayla. "Tapi ini sudah membuka pintu," jawab Rihan. "Dan sekarang kita harus mendorong pintu itu sampai terbuka lebar." Sementara itu, di dalam rumah besar bergaya kolonial milik Mahendra, suasana sangat berbeda. Ruang rapat pribadi yang biasanya menjadi tempat keputusan-keputusan besar kini dipenuhi kecemasan. Mahendra duduk dengan wajah suram, dikelilingi oleh 3 pengacara seniornya. Di tangannya, sebuah surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mereka memanggilku untuk pemeriksaan awal. Jika aku datang, itu akan dianggap pengakuan. Jika aku tidak datang, media akan mencabik-cabikku hidup-hidup." Salah satu pengacaranya mencoba menawarkan skenario konferensi pers untuk mengontrol kerusakan. Namun Mahendra sudah tahu ia telah kehabisan tempat untuk bersembunyi. Ia membuka laci meja dan mengambil foto lama dirinya bersama istrinya yang telah meninggal. Dalam gambar itu, mereka masih muda, penuh cita-cita, dan senyum yang jujur. "Aku hanya ingin negeri ini jadi lebih baik," katanya lirih. "Tapi aku terlena. Aku berubah." Para pengacara tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu bukan hanya kasus hukum yang menunggu Mahendra, tapi juga penghakiman moral dari jutaan rakyat. Di sisi lain kota, Prof. Nabila bertemu dengan perwakilan organisasi internasional yang tertarik mendukung gerakan koalisi. Mereka mengajukan kerjasama dalam bentuk bantuan keamanan siber, pelatihan kepemimpinan bagi aktivis muda, dan dukungan hukum internasional bila terjadi kriminalisasi terhadap pejuang anti korupsi. "Gerakan kalian telah membuka mata dunia," ujar seorang delegasi dari Swedia. "Kami ingin ini menjadi modal untuk negara-negara lain." "Kami bersyukur," jawab Nabila. "Tapi kami juga harus tetap mandiri. Gerakan ini lahir dari penderitaan rakyat. Kami tidak ingin kehilangan arah dan jadi alat kepentingan baru." Di markas koalisi, suasana mulai terasa seperti pusat pergerakan besar. Puluhan relawan baru bergabung, mulai dari mahasiswa hingga aktivis buruh. Rapat strategis yang digelar Ayla sore itu membahas 2 fokus utama: mengawal proses hukum terhadap Mahendra agar transparan, dan membentuk tim bantuan hukum untuk masyarakat yang menjadi korban proyek-proyek fiktif. "Kita tidak bisa hanya menjatuhkan satu orang," tegas Ayla. "Sistem yang membuat Mahendra bisa berkuasa selama ini harus dibongkar, dan itu tidak bisa terjadi jika kita berhenti sekarang." Rihan menambahkan, "Ini lebih besar dari kita semua, tapi kita punya kepercayaan rakyat sekarang. Jangan sia-siakan." Mereka juga memutuskan untuk menggelar forum rakyat setiap pekan, ajang terbuka tempat warga bisa menyuarakan keluh kesah, mencatat pelanggaran di daerah mereka, dan mencari bantuan hukum. Rencana ini mendapat sambutan luar biasa. Malam menjelang,
Jakarta kembali diselimuti cahaya lampu kota yang gemerlap. Di tengah keramaian itu, Ayla mengendarai motornya seorang diri menuju tempat yang sangat berarti baginya, makam ibunya. Ia membawa setangkai bunga lili putih. Di depan nisan sederhana itu, ia duduk bersimpuh. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun berguguran di sekitarnya. Bu, akhirnya aku berdiri juga. Mungkin bukan seperti yang ibu bayangkan, tapi aku tahu ibu pasti akan bangga. Semua ini aku lakukan karena ibu tak sempat melihat negeri ini benar-benar adil. Karena ibu salah satu dari jutaan yang dikorbankan oleh keserakahan, ia mengusap nisan itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku belum selesai, aku janji, aku akan terus berjalan tak peduli seberapa besar resikonya. Karena mereka harus tahu, suara rakyat tak bisa dibungkam. Ia berdiri kembali, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Jakarta malam itu tampak seperti laut harapan yang bergemerlap. Di layar ponsel Ala muncul notifikasi. Berita, Mahendra mengajukan permintaan penundaan pemeriksaan dengan alasan kesehatan. Namun KPK menolak. Sidang awal tetap dijadwalkan 2 hari lagi. Ayla menghela napas. Pertarungan belum selesai, bisiknya. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesin, dan melaju ke arah malam yang masih menyimpan banyak rahasia.